SMK bisa. Selamat berjumpa dengan saya, Bapak Juwaryanto, pada pelajaran IPAS, Proyek IPAS. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat biologi. Ya, hakikat biologi. Perhatikan di lingkungan sekitar Anda. Kau sadari atau tidak, kita ini tidak sendiri. Ternyata ada binatang, ada tumbuhan, ada benda-benda lain, ya, benda mati. Nah, itu berarti lingkungan kita ada biotik dan abiotik. Nah, tujuan belajar kita hari ini, ya, setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi, kemudian dapat mendeskripsikan langkah-langkah dalam pemecahan suatu masalah secara ilmiah atau secara metode ilmiah. Diharapkan juga kalian dapat menuliskan tingkatan organisasi kehidupan, ya, dari yang terkecil, mulai dari subatom, atom, sel, jaringan, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bab ini, juga kalian diharapkan dapat mendeskripsikan objek biologi pada tingkatan organisasi kehidupan. Apa sih yang dikenal dengan biologi, ya, atau yang disebut dengan biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu mengenai atau tentang kehidupan. Biologi memiliki ciri tentatif, artinya biologi akan terus berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Ciri lain dari biologi adalah berlaku universal. Pengetahuan ini atau teori akan diperuntukkan secara menyeluruh, ya, untuk seluruh dunia. Melalui biologi kita dapat memecahkan suatu permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Misalnya pada pertanian, peternakan, farmasi, kedokteran, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dalam pemecahan suatu masalah tersebut, biologi memiliki suatu cara yang tersusun secara sistematis dengan fakta-fakta, dengan berdasarkan bukti. Pemecahan tersebut dikenal sebagai metode ilmiah. Selanjutnya, objek biologi. Objek yang dipelajari biologi, ya, adalah mencakup tentang organisme kehidupan atau komponen abiotik dan juga komponen abiotik, ya, lingkungan atau benda mati. Komponen biotik dapat dipelajari sebagai objek biologi mencakup beberapa atau seluruh organisme yang terdiri atas kingdom, ya, kelompok-kelompok besar. Ada kelompok Monera, ya, kingdom Protista, kingdom fungi atau jamur-jamuran, plantae atau tanaman, animalia adalah hewan-hewan atau binatang, ya. Sedangkan komponen abiotik yang benda tak hidup antara lain adalah suhu, tingkat keasaman, cahaya matahari, kadar oksigen, ya, dan kelembapan udara. Nah, cabang biologi yang membahas tentang khusus hubungan antara abiotik dan biotik dikenal sebagai ekologi. Sedangkan tingkatan organisme dari tingkatan yang terkecil hingga yang besar dimulai dari partikel subatom, membahas tentang atom-atom, ya, proton, neutron, dan elektron. Ini dibahas di kimia. Kemudian ada tingkatan molekul. Ini lebih besar lagi, kumpulan dari beberapa atom karena ikatan kimia. Dari molekul terjaring atau membuat suatu jaringan sel, ya, terdiri dari beberapa molekul-molekul yang dibatasi oleh membran sel. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi dikenal sebagai jaringan, merupakan kumpulan sel-sel yang sama dan memiliki tugas biologis tertentu. Kemudian organ, tingkatan ini dipelajari tentang fungsi, struktur, dan cara kerja dalam kehidupan. Dari kumpulan organ-organ dikenal sebagai sistem organ, ya,
yang memiliki fungsi dan tugas saling berkaitan. Dari sistem organ terkumpul menjadi sebuah individu, ya, suatu individu berbagai sistem organ yang bekerja pada suatu kehidupan secara bersamaan serta melakukan suatu kegiatan hidup. Nah, dari individu-individu berkumpul, ya, memiliki perkumpulan individu yang sama, itu dikenal sebagai populasi. Ada populasi burung, ada populasi sapi, ada populasi semut, dan masih banyak lagi, kamu bisa cari. Kemudian komunitas, ini tingkatan berikutnya yang lebih tinggi dari populasi. Kumpulan ini terdiri dari berbagai jenis populasi yang saling berinteraksi satu sama lain, ya, dalam suatu lingkungan atau tempat hidupnya. Itu dikenal sebagai komunitas. Kemudian ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antara komunitas-komunitas, baik itu abiotik maupun biotik yang berada di suatu wilayah. Itu namanya ekosistem. Tingkatan yang lebih besar lagi dikenal sebagai bioma. Bioma merupakan daerah daratan yang cakupannya lebih luas di bumi, berjadikan satu jenis tumbuhan yang dominan. Contohnya bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hujan tropis, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Itu tentang tingkatan organisme. Nah, ini gambarannya. Ada subatom, kemudian atom, ini kulit atom, proton, neutron, ya, elektron. Kemudian ini ada sel, dari kumpulan sel, sistem sel, kemudian ada, dan seterusnya, ada individu, ada populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, itu adalah gambarannya. Untuk memahami, untuk meningkatkan pemahaman kalian, menguji kemampuan kalian, kerjakan soal di buku latihanmu, hasilnya ditulis, ya, ini soalnya ada 5, nanti kalian bisa baca. Ya, kiranya ini saja dulu yang dapat kita sampaikan. Mohon dipelajari. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.